Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenis Nugroho dengan NIM A11 2020 12756. Di sini saya akan menerangkan tentang klasifikasi kanker payudara menggunakan breast cancer dataset. Sebelumnya saya menggunakan Google Colab, di mana saya menyisipkan file breast cancer.csv. Dan ini filenya. Kemudian step pertama yaitu mengumpulkan data, di mana dataset ini diambil dari uji dataset, yang dimana terdapat 569 sampel dan 33 atribut. Kemudian tidak terdapat nilai yang hilang. Kelas label ada pada atribut kedua. Kemudian kelas label adalah kategorikal, dengan kategori M sama dengan ganas dan B sama dengan jinak. Kemudian yang step kedua yaitu menelaah data. Di sini terdiri dari memasukkan library yang diperlukan, kemudian memasukkan dataset di sini, kemudian menghilangkan variabel yang tidak digunakan, lalu memberi nama header atribut atau fitur jika belum ada, lalu menganalisa tipe dan relasi data. Di sini dapat melihat tipe dataset, ukuran dataset, distribusi kelas, distribusi dataset, lalu memberikan laporan atau kesimpulan dari kegiatan menelaah data. Di sini terdapat juga yaitu kita memasukkan library yang diperlukan seperti import pandas, import numpy, kemudian square model selection dan lain-lain. Lalu kita juga memasukkan from square pre-processing import start scalar dan square decomposition import PCA. Kemudian kita memasukkan dataset. Di sini terdapat dataset di mana kita harus memisahkan atribut yang tidak digunakan seperti ID lalu 632. Kemudian kita memberi nama header atribut atau fitur. Dikarenakan fitur yang tidak terlihat, maka perlu kita beri nama terlebih dahulu. Sini. Kemudian kita menganalisa tipe dan relasi data. Dan untuk melihat tipe dataset di sini yaitu underscore from data frame. Di sini untuk melihat ukuran datasetnya yaitu 569 dan 31. Untuk melihat tipe data semua kolom, di sini terdapat tipe data yang digunakan yaitu float, kemudian objek, lalu di sini dapat disimpulkan tidak ada data yang harus diperbaiki. Kemudian untuk melihat distribusi kelas yaitu array MB dengan tipe data objek, lalu melihat distribusi kelas juga. Di sini terdapat B dengan 357 pasien dan M sama dengan 212 pasien dengan tipe data integer. Di sini terdapat visualisasi untuk dapat melihat distribusi kelas. Di sini terdapat visualisasinya, di mana terdapat B ini terdapat merupakan dikategorikan sebagai pengidap penyakit kanker payudara yang jinak. Terdapat 350 pasien kurang lebihnya, dan M ini termasuk yang menderita kanker payudara ganas. Terdapat 200 kurang lebihnya menderita kanker payudara dengan ganas. Kemudian untuk melihat
deskripsi datasetnya di sini. Lalu untuk laporan dan kesimpulannya yaitu ada fitur yang bertipe data float dan bertipe data objek. Lalu tidak ada data yang hilang, di mana jika ada data yang hilang diberikan tanda tanya. Kemudian jumlah fitur 31 lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah record data pasien yaitu 569, berarti masuk ke dalam high dimensional dataset. Lalu jumlah distribusi kelas M ada sekitar 212 pasien dan kelas B ada sekitar 357 pasien. Lalu step ketiga yaitu memvalidasi data, di mana kita mengecek apakah terdapat nilai kosong atau none di dalam data frame. Sini kita mengecek, lalu setelah kita cek ternyata tidak ada data kosong atau nilai kosong. Kemudian untuk melihat lokasi pada kolom data frame yang kosong, ini tidak ada kolom data frame yang kosong dan semuanya itu bertipe data objek. Kemudian untuk melihat presentasi dari nilai kosong untuk fitur 4 dan fitur 38. Kemudian di sini tidak terdapat nilai kosong. Lalu step keempat yaitu menentukan objek data. Di sini tidak masuk ke dalam soal atau pembahasan. Kemudian step kelima yaitu membersihkan data. Strategi ini pembersihan data yang pertama yaitu hapus data duplikat, yang kemudian cek fitur yang bernilai konstan. Lalu kita menghapus data duplikat dan melihat ukuran baris dan kolom data frame. Itu dapat 59 dan 31 fitur. Dan menghapus data duplikat dan melihat kembali ukuran baris kolom data frame sama. Di sini tidak ada data yang sama. Lalu mengkonstruksi data terdiri dari representasi fitur dan merubah tipenya, lalu membagi data menjadi training dan testing, lalu membandingkan data original, data normalisasi, data original PCA, data normalisasi PCA. Ini kita mengecek infonya di sini masih sama, yaitu tipe datanya float 30 dan objeknya 1. Kemudian lagi kita mengecek lagi masih sama. Lalu kita membagi data menjadi data training dan data testing. Di sini kita membaginya. Lalu terdapat 5 rows dan 30 kolom. Lalu kita menampilkan Y-nya yaitu kelas dan dimana tipe datanya itu objek. Kemudian data original. Sini membagi data menjadi training yaitu 70% dan data testingnya yaitu 30%. Lalu kita menampilkan data. Kemudian data kita normalisasi dengan menggunakan standar scalar. Dan untuk melihat hasil normalisasi dengan standar scalarnya seperti ini. Kemudian data original PCA-nya seperti ini. Kemudian untuk memvisualisasi data original PCA-nya yaitu seperti visualisasinya seperti ini, di mana cumulative explained variance yaitu 1. Kemudian di sini saya memilih 13 visi, di mana kolom ke-13, kolom ke-14 sampai 30
memiliki hasil yang sama. Dan kenapa saya memilih 13? Karena ada komponen atau nilai yang berbeda. Sini kemudian data kita normalisasi lagi sama, kemudian ini merupakan visualisasinya. Di sini data kita bedakan menjadi 13 visi. Kemudian kita menentukan label data. Tidak perlu dikerjakan karena label sudah dikhususkan di bagian transformasi data. Lalu di sini kita membangun modelnya. Teknik pemodelan ini yang dipakai yaitu menggunakan algoritma decision tree, di mana parameter yang dipakai sini yaitu gini: entropi, step, min sample split, min sample length. Dengan skenario pengujian yaitu menggunakan akurasi, presisi, dan reform. Lalu pengujian menggunakan data original, kemudian menggunakan data yang sudah dinormalisasi, menggunakan data original yang diberikan PCA, lalu menggunakan data yang sudah dinormalisasi dan diberikan PCA. Di sini kita menggunakan algoritma decision tree pemodelannya dengan menyiapkan parameter yang digunakan. Kemudian di sini terdapat pemodelan dengan data original, lalu dihasilkan yaitu dengan model covariant entropi, max stepnya 3, min sample length 3, min sample splitnya 2, dan random state 2022. Kemudian pemodelan decision tree dengan data normalisasinya seperti ini, masih sama. Lalu di sini pemodelan decision tree dengan data original tapi diberikan PCA. Terdapat model kriteria menjadi gini: max D-nya 3, min sample length 5, min sample splitnya 2, dan model random state 2022. Kemudian pemodelannya masih sama ini. Di sini terdapat perubahan di mana min sample length 1 dan di mana model kriterianya jadi entropi, kemudian max stepnya 5, min sample length-nya 1, dan min sample split 2, dan random state 2022. Kemudian mengevaluasi hasil pemodelan di sini dengan visualisasi seperti ini. Kita memvisualisasikan coefficient metrik dengan Seaborn. Ini untuk visualisasi data asli, kemudian evaluasi dengan data normalisasi seperti ini. Kemudian untuk evaluasi PCR dengan data original seperti ini. Lalu evaluasi data normalisasi dengan PCR. Sama atau berbeda ini. Dengan sama kita menggunakan coefficient metrik dengan Seaborn. Lalu step 11 itu melakukan proses review pemodelan, di mana kita melakukan perbandingan hasil training akurasi dan tes akurasi dengan 4 model. Di sini terdapat model training akurasi, tes akurasi. Lalu kita melakukan perbandingan masih sama dengan model akurasi, recall, dan precision. Sini misalnya perbandingan tertentu dengan Seaborn. Lalu ini merupakan visualisasinya, di mana decision tree terdapat decision tree visual normalisasi sekian, decision tree normalisasi sekian, decision tree normalisasi sekian, sampai ke bawah ini sekian. Kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa model terbaik dari dataset kanker payudara adalah menggunakan decision tree PCR data normalisasi dengan nilai akurasi tertinggi pada data training sebesar 98,99% dan akurasi tertinggi pada data testing sebesar 97,07%. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.